Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya YouTube channelnya Sora. Karena subscribe-an kamu akan sangat berarti untuk pengembangan YouTube channel ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita hari ini akan memulai pembacaannya. Oke. Kita akan baca tentang energi update perasaan ya, perasaannya kepadamu saat ini. Energi dan perasaannya kepada kamu pada saat ini. Kita melihat dulu siapa orang ini. Ya. Energi update perasaan, energi dan perasaannya kepadamu saat ini. Oke. Kamu berdealing dengan seseorang yang sangat-sangat mungkin berfokus terhadap keuangan. Money oriented adalah jalan ninjaku. Tapi di sini juga menandakan adalah orang yang sebenarnya sangat suka sekali kebebasan. Dia tidak begitu suka terhadap dibatasi, aturan, ya, ekspektasi, ya. Dia suka kebebasan. Dan uang adalah karir dan keuangan jadi sesuatu yang sangat berarti untuk dia. Kamu berdealing, ya, dengan seseorang ini yang bisa saja memang sudah berkomitmen, ya. Entah itu memang third party situations, ya, itu ada yang Sora lihat di sini, ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bisa saja dia itu punya komitmen dengan banyak orang. Artinya bisa saja ada kecenderungan dia agak player ya. Oke, mungkin lebih daripada satu pasangan. Ada beberapa itu yang kamu menjalani sama dia itu sudah cukup lama ya, menjalankan satu hubungan sama dia sudah cukup lama. Dan kalau Sora di sini ada beberapa yang lebih tua dari segi usia daripada kamu. Itu ada ya. Orang yang punya banyak sekali beban, ya, banyak sekali beban, banyak sekali stres, ya. Kita akan coba lihat nanti apa sih stres dan bebannya dia, ya. Mungkin karena terlalu banyak tanggung jawab dan komitmen janji sana sini, itu juga bisa ya. Orang yang punya banyak beban, ya, dan orang yang punya banyak masalah, ya. Sebenarnya orang ini itu banyak masalahnya, beban, masalah, ya. Jadi secara Sora lihat di sini yang menjadi salah satunya juga terjadi adalah ada beberapa yang memang masalah yang kamu hadapi sama orang ini adalah masalah klasik ya, yang masalahnya balik lagi itu juga ada ya. Adalah masalah tentang komitmen, masalah tentang janji, masalah tentang tanggung jawab itu ada yang selalu seperti itu ya. Yang balik lagi adalah sikap dia yang susah untuk dikontrol atau sikap dia yang suka sebebas-bebas mau-maunya dia itu ada. Itu yang selalu menjadi beban dan masalah yang berulang kali. Kita mau lihat dulu sekarang seperti apa sih sebenarnya situasi dan hubungan kamu dengan dia pada saat ini. Clovers, Fox. Kalau kamu tuh sebenarnya masih jalan dengan orang ini, hanya hubungan ini itu kamu merasakan potensi untuk bisa seriusnya, potensi untuk bisa jalan lama gitu ya. Kamu merasa itu seperti kecil kemungkinan untuk berhasil hubungannya sampai ke depan ya. Kenapa? Karena sikap dia yang tadi Sora udah bilang ya, sikap dia yang sering sekali menyukai kebebasan, gak bisa komitmen ya. Mungkin ada yang beberapa playboy atau playgirl, cap duren 3, cap gajah duduk ya kan. Dan cap-cap lainnya ya, yang begitu manipulatif dan pintar berbicara, membuat kamu tidak yakin untuk bisa hubungan ini tuh bisa panjang ya. Karena bisa saja ada potensi bahwa orang ini itu nggak ngomong sejujur-jujurnya sama kamu. Oke. Sekarang kita mau lihat. Oke, sebenarnya ada hubungan atau ada energi dan bagaimana perasaan dia kepada kamu pada saat ini ya. Kita mau lihat orang ini itu, kalau Sora lihat ya, orang ini itu senang yang bersenang-senang ya. Jadi selama hubungan itu masih penuh dengan kesenangan dan penuh dengan kegembiraan, dia senang-senang aja jalan-jalan sama kamu. Tapi artinya di sini untuk kamu yang mungkin dia berjanji sama kamu mau serius dan sebagainya, hati-hati karena bisa saja orang ini tidak sepenuhnya cuman fokus sama kamu. Karena sholat di sini ada yang masih membuka dirinya untuk berkenalan atau berdealing dengan orang lain.
ya. Jadi di depan kamu happiness ya, di depan kamu banyak kebahagiaan dan sebagainya, tapi di balik itu semua sebenarnya dia juga masih bertemu dengan potensi-potensi orang baru. Ya, jadi di sini masih ada hal kebohongan yang dia tutupi dari kamu. Ya, Sora akan baca energinya apa adanya. Ya, Sora tidak ada yang ditutupi. Ya, tidak ada yang Sora bela juga. Jadi mohon jangan Sora diserang. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sebenarnya banyak pergerakan-pergerakan sama kamu itu yang cukup kesannya kayak ngejar kamu, kesannya tuh kayak proaktif banget ke kamu, ya. Karena di sini masih ada energi yang sebenarnya tidak mau kehilangan, ya. Masih ada energi yang karena kalau Sora di sini sebenarnya dia banyak merasa happy ya dekat dengan kamu, gitu loh. Tapi kalau Sora di sini, kamu yang mungkin saja banyak dari kalian itu yang menjaga jarak dari dia. Ya. Jadi orang ini itu sedang berupaya untuk lebih dekat sama kamu atau berusaha mengambil apa ya? Mengambil jalan untuk bisa lebih dekat lagi sama kamu. Ya, karena kamu sebenarnya mulai menjaga jarak karena ketidakyakinan kamu sama ketulusan dia. Ya, tapi dia masih berusaha mendekati kamu. Ya. Orang ini ya hati-hati kan bisa saja kalau kamu berdealing juga dengan seseorang yang third party situation yang Sora sudah bilang ya. Orang ini tuh bisa saja punya pasangan yang sudah berkomitmen secara formal ya. Jadi itu juga yang mungkin saja membuat kamu kayak makin jaga jarak sama dia gitu loh. Udah dia ada yang lain plus dia juga ada pasangan formalnya. Ya. Orang ini dari masa lalu kamu ya. Orang ini adalah orang dari masa lalu kamu, ya bisa saja, ya memang kalian sudah kenal sebelumnya, ya. Jadi kayak dia itu bisa saja pingin melaksanakan rekonsiliasi lagi kalau memang kamu sudah menjauhi dia. Artinya ada keinginan untuk balik lagi, ya kalau Sora lihat. Meskipun dia akan menawarkan balik lagi, akan menawarkan affair ke kamu, ya. Jadi kalau ditanya orang ini itu gimana perasaannya, dia ada perasaan tapi balik lagi dia hanya ingin menawarkan sebuah affair sama kamu, hubungan tersembunyi. Ya. Kartu Sora menyarankan kayak kamu harusnya sebaiknya berpikir sebelum mengambil suatu tindakan, ya. Nah itu juga yang mungkin sekarang sedang kamu lakukan. Kamu berusaha berdiam diri dulu untuk melihat situasi dan sikonnya tuh kayak apa, ya. Karena kamu mau lebih berhati-hati kalau Sora lihat di sini. Kamu itu merasa sudah, aduh, aku udah deh Sora, aku udah capek sama dia, I'm done, ya, aku sudahan dengan orang ini. Kamu merasa kayak sudah nggak pingin lagi sama orang ini, ya. Karena secara mental dan secara emosional kamu merasa tidak sehat dengan orang ini. Orang ini itu kamu berdiri dengan seseorang yang sangat manipulatif, tahu bagaimana mengontrol kamu sesuai dengan maunya dia. Ya, dia ngatur, dia ngontrol, dia manipulasi kamu, ya. Sehingga kamu itu nggak bisa lepas dari dia. Meskipun hubungan itu sudah toksik, dia pun masih kayak mau ngontrol kamu. Dan selama ini mungkin sebelumnya ya banyak dari kalian tuh yang banyak cenderung nurut sama dia gitu loh. Jadi dia tidak akan melepaskan begitu saja, ya. Oke, karena dia merasa kamu tuh seseorang yang kompatibel buat dia, seseorang yang bisa membawa banyak kebaikan buat dia ya. Oke, karena dia ngerasa kayak kamu ngerasa nggak sehat, tapi dia ngerasa kamu tuh sesuatu yang wah buat dia, gitu. Oke, karena dia merasa kayak kalau sama kamu membawa kebaikan buat dia, kamu mungkin bantu dia, nurut sama dia, ngikutin mau dia, gitu loh. Nah jadi sekarang ketika kamu menjauh dari dia merasa cuman oh ya udah kamu cuma butuh waktu jauh dari aku, nanti kamu akan balikan sama aku gitu. Artinya orang ini itu tidak mau melepaskan kamu pergi. Nah, karena dia merasa dalam banyak hal kamu tuh cocok sama dia. Kamu cocok sama dia dalam banyak hal. Mungkin secara seksualitas kamu yang bisa ngimbangin dia gitu loh ya. Sorry, belum siap, Sora masukkan dulu. Secara seksualitas kamu ngimbangin dia, secara banyak hal kamu nurut sama dia, kamu bantu dia dan sebagainya. Oke. Orang ini ingin mengulang lagi ya waktu bersama-sama dengan kamu, ya. Karena kamu tuh selalu ada buat dia, meskipun dengan situasi seperti itu, kamu seperti susah lepas dari dia ya. Kamu selalu seperti terikat sama dia,
Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh banyak yang dia sembunyikan dari kamu, tapi di satu sisi dia juga terikat sama kamu dan dia pengen ngikat kamu. Ya, memang orang ini banyak kepura-puraan dan banyak yang ditutupin. Oke. Dan kamu tuh banyak banget nolong dia ya. Kamu menghabiskan waktu yang sangat banyak buat dia dan kamu banyak nolong dia, banyak bantu dia ya. Melalui misalnya kamu diminta tolong apa ya kamu lakukan buat dia. Jadi kamu tuh seperti selalu melayani dia, memberi buat dia. Ya. Oke. Jadi kayak di sini kamu tuh gak dikasih status yang jelas banget ya mungkin, tapi seperti TTM, teman tapi mesra, atau pacaran gimana ya. Soalnya bila di sini mungkin ada beberapa yang nggak semuanya, tapi itu nggak dikasih status yang jelas gitu loh, paham nggak? Bilangnya cuma temen, tapi bilangnya dengan diselubungin dengan judul kamu tuh teman spesial buat aku ya. Kan selalu udah ngomong secara koneksi fisik dia tuh sangat kuat sama kamu, tertarik banget sama kamu secara energi fisik ya. Dia sangat menikmati kebersamaan dia sama kamu secara fisik ya. Energinya sangat cocok secara fisik ya. Dan orang ini sebenarnya pingin selalu mengajukan yang kayak ayo kita dekat lagi, kita sama-sama lagi gitu. Menjanjikan kamu sih. Kalau Sora lihat di sini ada satu niatan untuk menjanjikan kamu bahwa dia tuh bisa punya hubungan lebih sama kamu. Ya, kita kan teman baik. Kita kan deket. Masa kamu mau tinggalin aku? Gitu loh. Ya. Ini kalau yang Sora lihat. Ya. Orang ini sangat pinter caranya ngomong, mengambil hati kamu. Jadinya kamu jadi sangat-sangat nyaman sama orang ini gitu loh, di awal-awal apalagi ya. Mau lepas tuh kayak susah gitu loh. Ya, jadi untuk kamu yang mungkin merasa tidak tenang, nggak nyaman ya dengan energi-energi yang negatif juga, kamu bisa pakai sebelum mengambil keputusan juga mungkin kamu bisa pakai gelang dari Sora ini ya. Kamu bisa person di Sora Butterfly Soul Bracelet. Kupu-kupu melambangkan reformasi atau perubahan secara jiwa dan berisi dari batu kristal rose quartz yang memang batunya sendiri membawa ketenangan dan kedamaian. Sora booster dengan energi healing. Ya, untuk membantu kamu untuk lebih tenang, lebih bisa mengambil keputusan dengan lebih baik ya. Yang pasti menaikkan karisma kamu, lebih percaya diri ya, dengan harapan untuk menarik energi cinta kasih yang lebih baik ya. Energi cinta kasih itu adalah supaya lebih lemah lembut, orang lebih sayang kamu. Tapi ingat, ini bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan ya. Bukan guna-guna ataupun jimat. Perilaku kamu dan usaha kamu juga tetap harus ada di sana. Dia sangat cantik sekali, gelangnya dari stainless steel ya. Ukuran dan deskripsi semua ada di kolom community dan juga ada di dalam Instagramnya Sora ya. Dan ini harga cuma 165.000 aja ya. Tidak ada bentrok-bentrokan kalau kamu mau pakai sama yang lain juga. Oke, pemesanan dan semuanya ada link di kolom deskripsi. Murah bukan berarti murahan. Sora mencoba untuk menjual segala sesuatu yang bisa dibeli oleh semua orang. Oke. Jadi gimana ke depannya ya kamu sama dia? Oke. Kartu Sora ya, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu kayak pingin kasual dulu. Dia akan berusaha datang ke kamu kayak dengan kasual, kayak yuk santai aja dulu. Jadi kalau kamu langsung kenceng di awal kayak nolak dia dan segala macam, dia tuh sangat suka gayanya itu apa ya? Menenangkan dalam tanda kutip, menggampangkan dengan ya udah santai aja dulu, kita temenan aja dulu. Dia akan dekatin kamu dengan cara seperti itu. Dia akan berusaha ngebuat kamu relax lagi supaya kamu itu bisa masuk dan dekat lagi sama dia gitu. Itu caranya dia ya. Jadi dia tuh orangnya rasanya nggak langsung maksa ya. Dia akan lebih kepada yuk kita jalan dulu, hangout aja dulu gitu. Itu caranya dia loh. Caranya dia tuh smooth banget ya. Ini udah pro nih. Cara dia smooth yang kamu tuh bisa terlena dengan cara dia, karena dia kayak misalnya kamu langsung kenceng kayak, oh aku nggak mau, dia langsung kayak ya udah santai aja, kamu jangan marah dong, ya. Kita jalan aja dulu, nongkrong dulu, kita kan teman dan sebagainya. Jadi cara dia kayak gitu, memang gayanya dia, ya. Kayak dia itu akan terus berusaha selama kamu nyuekin, kayak nyari cara gimana untuk bisa meluluhkan dan melumerkan gunung kecuekan kamu ke dia ya.
Dan itu sampai kamu itu ke dalam periode sudah apa ya, soalnya bilangnya ya, sampai ketemu periode di mana kamu akan mencair pelan-pelan sendiri dan tanpa sadar ceroboh untuk membuat dia masuk lagi dalam kehidupan kamu. Akan masukin dengan cara flirting terus, begitu caranya dia. Jadi kalau perasaan dia ke kamu, ya dia memang masih kepingin, tidak mau melet go kamu, ya. Karena kamu itu benar-benar bisa membawa keuntungan dan kebaikan buat dia, nurut sama dia, banyak hal yang dia ini. Tapi kalau ditanya ya, keseriusan dia sama kamu, oke, gentleman moon. Orang ini cuma tahu bahwa dia sering kepikiran kamu, ada intuisi di antara kalian. Dia cuma tahu intuisi dia membawa dia ke kamu lagi, ya. Tapi untuk masalah status itu dia masih suka menjaga jarak dengan status yang sekarang. Jadi kalaupun dia mau mengajukan ke kamu, kalau kita bisa punya hubungan lebih dan sebagainya, itu hanya supaya kamu mau balik sama dia. Tapi sebenarnya sebenarnya orang ini tuh nggak bagus sama komitmen loh. Meskipun dia ada pasangan pun dia sering berperilaku seperti dia itu masih single gitu, dia masih sendiri, paham ya? Jadi gini, dia suka sama kamu, punya perasaan sama kamu, tapi di satu sisi komitmen itu dia belum siap. Beda ya, perasaan sama komitmen itu dua hal yang berbeda. Itu yang kalau Sora lihat di sini. Oke, sebentar. Terus Sora, sebaiknya aku bagaimana? Oke. Sora, sebaiknya aku bagaimana? Pikirkan dulu dengan baik-baik, ya, dengan sudut pandang yang berbeda, ya. Jadi gini, kalau memang mau diputuskan, jangan berikan lagi ruang terhadap sesuatu yang menggantung. Karena selama dia masih menggantung, kamu memberikan ruang untuk dia masuk lagi, dia akan terus seperti ini, ya, ke kamu. Karena dia merasa masih ada harapan kok, gitu loh. Kamunya masih mau kok, gitu, ya. Dan berikanlah sebuah penilaian yang benar-benar jelas dengan intuisi kamu dan mengamati dengan logika. Sebenarnya dari cara Sora menceritakan, dengan kamu mengamati sendiri, kamu melihat sendiri, sebenarnya kamu sudah lihat kok sebenarnya seperti apa sih dia itu, ya. Jadi sebenarnya dengan kamu menjauh pun, sebenarnya intuisi alam bawah sadar kamu sudah tahu bahwa belum tentu dia yang terbaik untuk kamu, gitu. Jadi lebih kepada penilaian kamu, kan kamu bisa nilai sendiri. Walaupun dia ngomongnya pinternya baik lah, aku udah berubah lah, aku udah ini itu, apapun itu ya. Oke? Jangan tergoda dengan tawaran-tawaran yang kesannya sangat-sangat menggiurkan. Aku bisa kasih kamu perhatian, komitmen, apapun itu ya, yang aduh pokoknya gimana kalau mungkin kali ini dia udah bener-bener Sora, dia bilang dia mau ngusahain, akan bayar harga dan sebagainya, ya. Dengan cara yang mulai masuknya pelan-pelan, godain kamu terus, bla bla bla, hati-hati. Soalnya coba bisa bilang hati-hati, karena dia akan menawarkan dengan cara yang sangat pintar, karena the lovers, ya, memang wow, memikat sekali, ya. Kamu bisa tergoda, bisa kalau nggak kuat iman tergoda lagi balik ke dia. Tapi balik. Kalau kamu mau satu relationship yang real dan nyata, hati-hati dengan orang ini, ya. Tuh, lovers dead under the deck ya. Kamu bisa terikat sama dia dalam hubungan yang toksik yang kemana-mana, gitu, ya, hati-hati, gitu. Kalau kamu cuma sekedar buat main-main aja, Sora aku cuma mau main-main ya, itu silakan hak kamu. Tapi ingat ya, you play drama, you get karma. Apapun yang kita lakukan tuh ada karmanya, oke? Jadi pikirkan baik-baik, oke? Sora, terus bagaimanapun juga selalu ada periode yang namanya kapan ya, walaupun sudah jelas kayak begini. Tetap aja masih ada yang kepo dan mau nungguin. Hati-hati, semakin kamu kepo, semakin potensi kamu masih bisa luluh sama dia. Kekepoan kamu itu bisa jadi bawa masalah nantinya. Hati-hati ya, soalnya cuma ngingetin. Sora akan keluarkan beberapa angka, ada 5. Ini ada angka 1 sampai 31. Nah, ini bisa berarti tanggal dia ngubungin kamu, tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia, tanggal kalian pertama ketemu, tanggal dia akan kalian pertama kali deket gitu. 30 5, 30 7 5, 37 23 31. Dicek ya tanggal-tanggal itu. Oke, untuk astrologinya ya,
Untuk astrologinya, mari kita coba dengan astrologi charm aja. Scorpio, Aries, Aquarius, Pisces, Aquarius lagi, Virgo dan Pisces lagi. Wow, Pisces cukup mendominasi. Enggak deh, Piscesnya cuma satu. Surah ulang ya. Scorpio, Aries, Virgo, Aquariusnya 2, Pisces sama Gemini. Oke, dicek Sun, Moon, Rising, Venus. Sekarang kita mau coba lihat alfabetnya. Kamu kenal sama yang begini di mana sih? Hati-hati kalau kenalan sama orang ya. YZK. Sini aja deh. YZK. Y lagi. IBMQ. Nih. GEW. Ya. O, G, dan J. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet itu ya. Terima kasih Sarah ya. Telah menyaksikan video di awal sampai akhir. Berhati-hati dalam setiap keputusan kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan yang pengen pemberian gelang dan sebagainya, atau konsultasi reading secara personal, ataupun mau kirim super sticker, silahkan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you always. Bye bye.